Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Rahima dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin memaparkan materi mengenai konsep penyesuaian diri, proses penyesuaian diri, dan karakteristik penyesuaian diri yang positif dan negatif. Sebelumnya, tujuan pembuatan video ini untuk tugas akhir semester 1, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen Ibu Sulistianingsih. Apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri adalah suatu proses dalam diri individu mencakup respon mental dan tingkah laku, sehingga terwujud harmoni dan keselarasan pada diri dalam menghadapi ketegangan, frustasi, konflik, depresi, atau emosi negatif lain untuk mencapai suatu hubungan yang memuaskan dengan orang lain, kelompok, dan lingkungannya. Penyesuaian diri adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Next, ada aspek penyesuaian diri menurut Schneider. Yang pertama ada pengakuan atau recognition. Pengakuan adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Lalu yang kedua, ada partisipasi atau participation. Partisipasi adalah melibatkan diri dalam berelasi. Setiap individu harus mendapatkan mengembangkan dan melihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Yang ketiga, persetujuan sosial atau social approval. Persetujuan sosial adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya, serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Lalu yang keempat, altruisme atau altruism. Altruisme adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Yang kelima, kesesuaian atau conformity. Kesesuaian adalah menghormati dan menaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Individu harus memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Next. Ada bentuk-bentuk penyesuaian diri. Menurut Sunarto dan Hartono, penyesuaian diri pada individu dilakukan dalam beberapa bentuk tindakan. Antara lain, yang pertama ada penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat. Ia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan masalahnya. Lalu yang kedua, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Misalnya, seseorang remaja yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas membuat makalah akan mencari bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial and error. Dalam cara ini, individu melakukan tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. Keempat, penyesuaian diri dengan substitusi atau mencari pengganti. Apabila individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, ia dapat memperoleh penyesuaian diri dengan jalan mencari pengganti. Misalnya, gagal berpacaran. Secara fisik, ia akan mencari pacar pengganti yang sesuai dengan yang ia inginkan. Lalu yang kelima, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu penyesuaian dirinya. Misalnya, seorang guru akan berusaha belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya. Next. Ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Menurut Schneider, kemampuan penyesuaian diri dalam diri seorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu di antara lainnya yang pertama ada keadaan fisik.
Kondisi fisik seorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu mencakup hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, kelenjar, dan otot maupun penyakit. Kemudian ada perkembangan dan kematangan. Pada setiap tahap, perkembangan seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. Lalu yang ketiga ada keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkan dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengalaman, perasaan, belajar, kebiasaan, self-determination, frustasi, dan konflik. Lalu selanjutnya ada keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberikan perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, rumah, dan lingkungan belajar atau sekolah. Kemudian ada tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain. Karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. Selanjutnya ada kultur dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Kita semua tahu bahwa penyesuaian diri seorang individu dimulai sejak dari kecil melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Lingkungan kultur. Lingkungan kultur adalah suatu budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar di mana dia tinggal. Contohnya, tata cara berperilaku, kehidupan di sekolah, di masjid, atau di gereja akan mempengaruhi cara adaptasi seseorang untuk hidup dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian agama. Agama sebagai sumber nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang senantiasa memberikan tuntutan bagi keberlangsungan hidup manusia dalam proses penyesuaian diri. Jauh dari agama adalah salah satu penyebab kenakalan anak yang harus diwaspadai. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berhasil menyesuaikan diri. Di antara lainnya yang pertama, memiliki respon dan reaksi yang matang. Bersikap efisien, memuaskan serta menerima, mampu bereaksi sehat terhadap lingkungan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dapat menyelesaikan konflik, frustasi, dan berbagai masalah, kemudian mampu mengontrol emosionalitas yang berlebihan, mampu mengatasi perasaan frustasi pribadi, dan kemampuan memanfaatkan pengalaman. Next. Ciri-ciri orang yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Ada tidak efisien, sering gelisah, kurang matang secara emosional, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, berusaha paling benar, berkuasa dalam setiap situasi, senang mengganggu orang lain, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, dan menunjukkan sikap menyerang dan merusak. Ya, itulah pemaparan dari saya mengenai konsep penyesuaian diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.